Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-40 dengan judul Prairie Langit Ekstrim. Langsung ke dalam alurnya. Kamu, murid Yan Lu menyusut. Penampilan Wang Lin terlalu menakutkan. Tubuhnya yang mengering tampak seperti tidak ada darah yang tersisa di tubuhnya. Bahkan jika Anda membuka luka di tubuhnya dengan pedang, tidak ada darah yang keluar. Rambutnya dikeringkan sampai terlihat seperti akan rontok. Tubuh layu Wang Lin tidak memiliki jejak air yang tersisa di dalamnya. Jika bukan karena jiwa asalnya yang kuat, dia tidak akan berbeda dengan orang mati. Jubah putih di sekelilingnya sangat longgar, seolah-olah dibungkus dengan mayat. Perasaan menakutkan yang datang dari tubuh Wang Lin membuat Yan Lu mundur beberapa langkah. Ada juga Fan Sanmeng yang bertarung dengan Wayang Yixi. Ketika dia melihat Wang Lin dengan baik, dia juga mundur dan tersentak. Matanya dipenuhi ketakutan. Apa yang dia budidayakan untuk berakhir seperti ini? Ketika suara serak Wang Lin bergema, boneka Yixi berubah kembali menjadi kabut dan terbang kembali padanya. Mata ganas dan lidah merahnya cocok dengan penampilan Wang Lin saat ini. Itu membuat Wang Lin terlihat seperti pembudidaya iblis yang ganas. Yan Lu, saya berkultivasi dengan pintu tertutup. Kenapa kamu datang ke sini? Wang Lin seperti orang mati setelah kehilangan semua air di tubuhnya. Bahkan matanya telah kehilangan kemampuan untuk berbalik, jadi dia harus menoleh untuk melihat Yan Lu. Namun, aksinya tidak hanya tidak menurunkan auranya, itu membuatnya semakin kuat. Hati Yan Lu bergetar dan dia mundur beberapa langkah lagi. Saya tidak berniat mengganggu kultivasi pintu tertutup Alder Wang. Namun, Sanmeng sedang diserang oleh boneka aneh Penatua Wang, jadi saya datang untuk menyelamatkannya. Petik 2. Wanita ini adalah pembantuku. Penatua Yan Lu tidak perlu mengkhawatirkannya atas nama saya. Wang Lin tersenyum, tapi senyumnya menakutkan dengan wajah yang mengering itu. Fan Sanmeng gemetar dan mundur ke belakang gurunya. Masalah ini tidak mendesak saat ini. Penatua Yan Lu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Wang Lin menoleh dan menatap Fan Sanmeng dengan matanya yang menakutkan sebelum dia berbicara dengan Yan Lu. Aku ingin tahu apa yang Wang Tua ingin tanyakan. Ekspresi Yan Lu agak serius. Dia merasakan ketakutan terhadap Wang Lin dari lubuk hatinya. Saya tidak akrab dengan benua banteng surgawi. Apa kau tahu tempat dengan banyak air, akan lebih baik jika itu adalah lautan raksasa? Wang Lin berkata, dan suaranya seperti dua tulang yang bergesekan. Air, dia tidak mengembangkan mantra tetapi menyerap esensi air. Mata Yan Lu berbinar dan dia langsung melihat masalahnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, antara benua banteng surgawi dan benua setan hijau, ada lautan pedalaman yang tak berujung. Sekitar 9 bulan lagi, bagaimana saya sampai di sana? Ada secercah cahaya hantu di mata Wang Lin. Yan Lu tidak ragu untuk melambaikan tangan kanannya. Sebuah batu giok muncul dan perasaan divinenya memasukinya untuk mencetak peta menuju laut pedalaman itu. Dia melemparkan batu giok ke arah Wang Lin. Dia menangkapnya, dan setelah memindainya dengan akal ilahi, dia mengangguk pada Yan Lu. Penatua Yan Lu, terima kasih banyak. Dengan itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan bahkan tidak melihat Fan Sanmeng lagi. Dia berubah menjadi kabut besar dan terbang menjauh. Mengaum. Boneka Yixi mengikuti Wang Lin, dan setelah menyatu dengan kabut, Wang Lin menyingkirkannya. Pada saat yang sama, tubuh sejati esensi api Wang Lin mendongak. Itu mengikuti Wang Lin dan menghilang ke kejauhan. Setelah Wang Lin pergi, Fan Sanmeng menjadi santai. Wang Lin barusan membuatnya takut, dan sulit untuk dilupakan. Yan Lu berdiri di sana dan merenung untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas.
Dia tidak memasukkan informasi palsu di dalam giok dan telah memberikan informasi yang benar. Dia tidak memperhatikan Fan Sanmeng dan terbang kembali ke guanya. Adapun Wang Lin, setelah dia meninggalkan Sekte Jiwa Agung, dia mengambil langkah dan riak bergema sebelum dia menghilang. Dia bergabung dengan dunia dan pergi tanpa jejak. Di padang rumput langka di benua Banteng Surgawi, 100.000 kilometer jauhnya dari Sekte Jiwa Agung, riak bergema di langit dan Wang Lin berjalan keluar. Tubuhnya masih terlihat seperti mayat yang mengering, dan dia melihat ke bumi. Ada banyak gua di dalam padang rumput yang tak berujung ini, jelas banyak pembudidaya nakal tinggal di sini. Alasan mengapa begitu banyak pembudidaya nakal tinggal di sini adalah karena rumput di sini mengeluarkan energi surgawi yang padat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan beberapa gunung, tapi itu tidak lemah. Extreme Sky Prairie, menurut Giok Yan Lu, setelah tiba di sini, akan memakan waktu 6 bulan lagi untuk tiba di laut pedalaman yang menghubungkan ke benua setan hijau. Wang Lin merenung saat dia dengan cepat terbang ke depan. Di benua astral abadi, bahkan dengan kekuatan avatar Wang Lin di dalam kehampaan, dia tidak bisa menggunakan spatial bending berulang kali jika jaraknya jauh. Jika itu pendek, seperti ketika dia pindah dari Gunung Surgawi, itu baik-baik saja, tetapi sekarang dia telah melewati 3 bulan perjalanan sekaligus, jadi dia membutuhkan waktu sebelum dia dapat menggunakannya lagi. Dia mengangkat tangan kanannya saat dia terbang dan raungan datang dari tato Raja Nyamuk di lengannya. Raja Nyamuk muncul seperti tinta dan menggendong Wang Lin. Itu mengeluarkan teriakan bahagia dan terbang ke kejauhan. Wang Lin duduk di punggung hewan nyamuk itu dan menutup matanya. Meskipun kultivasinya saat ini berada di puncaknya, perasaan ilahinya kuat, dan jiwa asal penuh. Tubuhnya adalah bahaya tersembunyi. Dia harus menyerap esensi air dalam jumlah besar untuk menyelesaikan siklus ke-9. Saat nyamuk buas terbang ke depan, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menarik banyak indera dewa untuk keluar dan memeriksanya. Ketika mereka melihat Wang Lin dan nyamuk buas, mereka semua menarik indera ketuhanan mereka dan mengabaikannya. Namun, beberapa indera ilahi mengikuti Wang Lin seolah-olah mereka memiliki niat lain. Padang rumput tidak ada habisnya dan nyamuk buas Wang Lin terbang jauh. Sebagian besar indera ilahi yang mengikuti mereka tersebar, tetapi 3 tetap dekat di belakang mereka. Di antara 3 indera ilahi ini, 2 di antaranya adalah Arcane Void tahap tengah dan 1 orang hanya berada di tahap akhir dari Spirit Void. Indera ketuhanan mereka juga membuat banyak orang lain tidak mengikuti. Setelah 7 hari, ketika padang rumput akan segera berakhir, Wang Lin merasa dia bisa menggunakan spatial bending untuk gerakan skala besar lagi. Adapun 3 indera ilahi di belakangnya, dia bahkan tidak peduli sama sekali. Dia berdiri dari belakang binatang nyamuk. Namun, tepat pada saat ini, suara suram datang dari belakangnya. Rekan kultivator iblis, kamu datang ke Extreme Sky Prairie dan ingin pergi begitu saja. Kenapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya? Kami mengikutinya sejauh ini untuk melihat apakah dia baru saja lewat atau apakah dia punya teman di sini di Extreme Sky Prairie. Sekarang kita tahu dia baru saja lewat. Tinggalkan binatang buasmu dan orang tua ini akan menghindarkanmu. Suara lain yang dipenuhi aura mendominasi datang dari depan Wang Lin. Jika Wang Lin menolaknya, maka hasilnya akan menyedihkan. Saat kata-katanya bergema, dunia di belakang Wang Lin terdistorsi dan lengan hitam raksasa muncul dari langit. Itu turun melalui awan dan mencapai ke arah Wang Lin. Lengan itu sepertinya mengandung kekuatan yang kuat, dan itu mendekati Wang Lin. Wang Lin berbalik. Dia awalnya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, tetapi seseorang telah menargetkannya, jadi itu sangat berbeda. Wang Lin berbalik dan matanya berbinar. Tangan kanannya yang kering terangkat dan mengoyak langit. Keretakan besar muncul,
seolah-olah akan melahap segalanya. Seolah-olah seluruh dunia telah terbelah oleh celah itu, dan itu mengarah ke lengan. Keretakan ini menyebabkan suara gemuruh dan dunia berubah warna. Lengan Dao kuno raksasa muncul di belakang Wang Lin dan langit robek. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Lengan hitam yang mencapai Wang Lin bertabrakan dengan celah dan terkoyak. 3 erangan teredam datang dari lengan hitam yang roboh dan 3 sosok pingsan. Ketiganya memandang Wang Lin dan ketakutan. Mereka dikejutkan oleh kekuatan serangan Wang Lin. Dia bukan hanya seorang kultivator spirit void. Tubuh fisik yang sangat kuat. Orang ini sebanding dengan pembudidaya negara kuno. Petik 2. Ekspresi mereka sangat berubah. Saat mereka didorong mundur oleh gelombang kejut, mereka berpisah ke 3 arah berbeda dan dengan cepat kabur. Ekspresi Wang Lin tenang. Karena dia telah bertindak, dia tidak akan mudah menyerah. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Sebuah raungan bergema dan boneka Yixi muncul dengan tatapan bersemangat dan mengejar satu orang. Itu langsung menyusul, dan kabut hitam mengelilingi orang itu. Jeritan yang menyedihkan bergema dan perlahan menghilang. Tak lama setelah itu, Raja Nyamuk di bawah Wang Lin meraung dan menyerbu maju menuju pembudidaya Spirit Void tahap akhir. Sebelum orang itu bisa bereaksi, Raja Nyamuk mendekat dan mulut tajamnya menusuknya. Orang itu mencoba melawan saat nyamuk menghirup, tapi Wang Lin dengan santai menunjuk ke depan. Dengan 1 poin, kultivator berhenti total saat dia menyaksikan kematian mendekat. Adapun Wang Lin, dalam sekejap, dia melompat dari Raja Nyamuk dan melihat orang ketiga melarikan diri. Tubuh sejati esensi api miliknya berubah menjadi segel api dan bergegas sebelum membakar langit dan bumi. Itu membentuk mulut raksasa untuk melahap orang ketiga. Adegan ini sangat mengejutkan. Api menghubungkan langit dan bumi saat melahap semua yang dilaluinya. Itu mendekati orang ketiga. Dan tepat ketika orang ketiga hendak dimakan, semburan cahaya hijau muncul untuk menahan api. Guru, selamatkan aku. Saat dia berbicara, padang rumput bergetar dan raungan teredam bergema di seluruh bumi. Berhenti. Episode 41, dengan judul Perubahan Mengejutkan. Langsung ke dalam alurnya. Saat kata-kata ini bergema, bumi bergemuruh dan kepalan tangan raksasa yang terbuat dari bumi muncul. Itu terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi ada kilatan dingin di matanya. Saat tinju yang terbuat dari tanah mendekat, dia melayangkan pukulan. Ledakan menggelegar bergemuruh. Wang Lin tidak bergerak, tetapi tinju yang terbuat dari tanah bergetar sebelum runtuh. Teriakan ketakutan datang dari dalam bumi. Sosok kuning bumi muncul dari bumi. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil langkah dan kabur ke tanah. Dari jauh, rumput di bumi bergoyang dan menyembunyikan orang ini di dalamnya. Pada saat yang sama, orang ketiga yang berjuang melawan api dengan lampu hijau mengeluarkan teriakan yang menyedihkan dan tiba-tiba berhenti. Mulut api melahapnya dalam sekejap. Api mengerikan itu membentuk badai api, dan tubuh sejati inti Wang Lin berjalan keluar darinya. Ingin lari. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia melihat sosok yang mencoba melarikan diri di bumi, melangkah maju, dan mendarat di tanah. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kalian semua mendekati kematian. Wang Lin mendengus dingin dan mengangkat tangannya yang layu. Dia tidak mengejar tetapi menekan tangannya ke tanah. Ini menyebabkan aura meletus dari tanah di bawahnya, dan rambut keringnya melayang ke atas. Rerumputan mulai layu dengan cepat dan uap air dengan cepat diserap oleh tangan kering Wang Lin. Penyerapan ini sangat cepat, dan sejumlah besar rumput hijau di sekitar Wang Lin menjadi layu. Untaian uap air terbang menuju pelukannya. Rerumputan di depan Wang Lin layu dengan sangat cepat. Jika seseorang berada di atas, mereka akan melihat pemandangan rumput yang mengejutkan sebelum Wang Lin dengan cepat layu.
Untaian uap air memasuki tubuh Wang Lin, dan layu tampaknya mengejar orang yang melarikan diri. Kultivator di bumi merasakan jantungnya bergetar seperti orang gila. Dia merasakan aura kematian yang kuat mengejarnya. Jika aura itu menyentuhnya, dia akan mati. Saat dia melarikan diri, rumput di belakangnya layu lebih cepat. Beberapa gua di dekatnya akan segera terpengaruh. Kultivator yang melarikan diri mengertakkan giginya dan bergegas menuju gua-gua itu. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tapi itu hanya satu orang. Jika dia membuat marah semua orang, maka dia akan mati. Petik 2. Orang yang melarikan diri menggunakan pelarian bumi sangat cepat dan sedang menuju ke gua-gua itu. Rerumputan di belakangnya dengan cepat layu dan hampir menyusulnya. Ketika dia mendekati gua, ada kilatan dingin di matanya saat aura kuat tiba-tiba meletus dari salah satu gua. Setelah itu, seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dari salah satu gua. Saat dia muncul, aura kultivator Void Tribulan tahap awal menyebar. Orang tua itu tidak ragu-ragu untuk menyerang orang yang melarikan diri dan melambaikan tangannya. Gemuruh bergema dan gelombang kejut menyebar ke seluruh bumi, mencapai ke arah pembudidaya yang melarikan diri. Hal ini menyebabkan pembudidaya berhenti sejenak, kemudian dengan cepat ia terlempar. Skram. Kultivator melarikan diri batuk darah dan didorong keluar dari bumi. Saat dia terlempar kembali, padang rumput yang layu tampak seperti mulut raksasa dan menyentuh tubuhnya. Saat ini, kultivator mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya dengan cepat layu. Dia kehilangan semua air dan darah dan saat tubuhnya mati, jiwa asalnya terbang keluar. Namun gas hitam mengelilingi jiwa asalnya dan saat dia mencoba melarikan diri, boneka Yi Si berhasil menyusul. Jiwa asalnya diselimuti oleh kabut hitam saat jeritan menyedihkan bergema dan kemudian perlahan menghilang. Rekan kultivator, lelaki tua ini adalah Zuo Zhou. Orang yang memprovokasi Anda telah mati, jadi tolong hilangkan mantra Dao ini. Ini adalah titik terendah di seluruh benua banteng surgawi dan tidak bisa hilang. Tolong jangan menghancurkan dasar dari semua pembudidaya nakal di Extreme Sky Prairie. Orang tua berambut putih muncul di langit. Dia memandang Wang Lin di kejauhan dan menggenggam tangannya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, rumput di bumi tidak lagi layu dan uap air terbang menuju tubuh Wang Lin. Namun, air sebanyak ini, bersama dengan esensi dari pembudidaya itu, tidak cukup bagi Wang Lin untuk menyelesaikan siklus ke-9. Pada saat ini, dia mengangkat tangan dari tanah dan menatap lelaki tua itu di kejauhan. Kemudian dia melihat ke padang rumput dan dia merenung. Sebagian besar pembudidaya nakal di sini berada di bawah tanah, aneh. Bagian bawah benua, atau bisa dikatakan, ini adalah tempat yang paling dekat dengan jantung bumi. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak berbicara tetapi melirik lelaki tua itu sebelum pergi. Boneka Yi Si dipanggil kembali dan dikembalikan ke sisi Wang Lin bersama Raja Nyamuk. Dia melambaikan lengan bajunya dan itu disingkirkan. Saat Wang Lin melangkah maju, riak bergema dan dia bergabung dengan dunia. Dia menggunakan spatial bending untuk menghilang dan meninggalkan padang rumput ini. Baru setelah Wang Lin pergi, lelaki tua itu santai. Bayangan keluar dari bumi dan lebih dari selusin orang melihat kemana Wang Lin pergi. Senior kiri sangat menentukan. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi. Wayangnya sangat kuat dan binatangnya sangat aneh. Dia sendiri juga sangat kuat. Orang seperti itu tidak mungkin tanpa sekte. Petik 2. Ya, orang itu sangat menentukan dan bahkan membunuh 4 orang Black Mountain Dao. Dia memang galak, dan berdasarkan penampilannya, dia jelas merupakan kultivator iblis. Petik 2. 4 Black Mountain Dao hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Mereka mengikutinya selama beberapa hari. Mereka sudah mati sekarang,
jadi biarkan masalah ini selesai. Rekan pembudidaya, berpencar, kata orang tua itu sebelum berbalik untuk pergi. Adapun Wang Lin, setelah dia menggunakan spatial bending untuk kedua kalinya, dia muncul di pegunungan. Menurut peta Yanlu, jaraknya 3 bulan dari laut pedalaman. Benua banteng surgawi terlalu besar, Wang Lin memanggil hewan nyamuk dan duduk di punggungnya saat terbang ke timur. Binatang nyamuk itu sangat cepat. Tempat ini berada di dekat benua iblis hijau, jadi tidak banyak pembudidaya di sekitar, hanya kota fana yang sesekali muncul. Wang Lin tidak tahu banyak tentang benua iblis hijau, tetapi Kang Ren memiliki ketakutan yang ekstrim terhadap benua iblis hijau, seolah-olah ada orang yang menakutkan. 10 hari waktu berlalu dalam sekejap, Wang Lin berpapasan dengan beberapa pembudidaya, tetapi mereka tidak berinteraksi satu sama lain, hanya lewat. Bahkan jika indera ilahi mereka menyebar, setelah melihat penampilan Wang Lin, mereka sedikit ragu-ragu dan pergi. Setelah 10 hari, Wang Lin menggunakan pembengkokan spasial ketiga dan menghilang dari pegunungan ini. Benua timur sangat besar, dan laut antara benua banteng surgawi dan benua setan hijau disebut Laut Pil. Rumor mengatakan bahwa laut ini diciptakan oleh pil yang jatuh dari langit. Namun, rumor ini terlalu konyol, tidak mungkin membayangkan pil jenis apa yang bisa menciptakan laut seperti ini. Tidak ada yang mempercayainya, tetapi ini diturunkan sebagai rumor dari generasi ke generasi. Pil si tidak ada habisnya saat ombak mengamuk. Meski merupakan laut pedalaman, angin dan ombak masih kencang. Karena ini adalah tempat milik benua banteng surgawi dan benua iblis hijau, para pembudidaya di sini agak kacau. Awan gelap menutupi langit saat guntur bergemuruh dan hujan turun menyatu dengan laut. Di bawah awan, riak muncul di tengah hujan. Sosok Wang Lin berjalan keluar dari riak dan berdiri di atas laut. Melihat ke laut di bawah, mata kering Wang Lin bersinar cerah. Dia hanya setengah siklus lagi untuk menyelesaikan esensi airnya. Dia tidak membutuhkan banyak, hanya sepotong. Namun, satu-satunya metode yang dapat dia pikirkan untuk mendapatkannya dalam waktu singkat adalah dengan memadatkannya dari laut yang tak berujung. Apakah dia berhasil memadatkannya masih belum diketahui. Sambil merenung, tubuh Wang Lin perlahan tenggelam ke dasar laut. Setelah waktu yang tidak diketahui, tanah muncul di bawahnya. Ada banyak terumbu karang dan rumput laut berwarna-warni yang menutupi dasar laut, serta ikan dan udang yang tak terhitung jumlahnya berenang di dekatnya. Wang Lin duduk di dalam rumput laut dan memejamkan mata, meletakkan tangannya di atas lutut, dan membentuk segel dengan tangannya. Saat tangannya membentuk segel, air laut di sekitarnya bergetar. Riak tak terlihat menyebar ke segala arah. Wang Lin bergumam, "Sari air, kumpulkan." Setelah dia berbicara, laut yang tak berujung mulai bergelombang dan gemuruh bergema di seluruh dunia. Tubuh Wang Lin tidak mengeluarkan aura saat ini, seolah-olah dia telah bergabung dengan pil si. Tidak mungkin membedakan mereka, seolah-olah dia adalah bagian dari laut. Saat pil si bergetar dan mendidih, itu seharusnya menarik para pembudidaya nakal dari kedua benua. Namun, pertumpahan darah berkecamuk di dalam laut, jadi tidak ada yang memperhatikan lautan yang mengamuk. Seluruh laut dikelilingi oleh lapisan penghalang. Pembatasan ini sangat misterius, dan bahkan Wang Lin tidak menyadarinya ketika dia masuk. Hanya ketika dia menyerap laut pil, dia samar-samar menyadarinya. Lapisan pembatasan ini memungkinkan seseorang untuk masuk tetapi tidak pergi. Sehingga benar-benar menyegel laut pil. Saat Wang Lin menyerap esensi air, banyak jeritan menyedihkan datang dari dalam laut. Banyak pembudidaya nakal dari benua banteng surgawi sedang dibantai oleh pembudidaya yang dikelilingi oleh api hantu hijau. Ada sejumlah besar pembudidaya seperti ini di Laut Pil. Episode ke-42, dengan judul Penggarap Benua Iblis Hijau. Langsung ke dalam alurnya.
Gua-gua di kedalaman laut dibongkar oleh kelompok pembudidaya hijau, dan mereka dengan kejam membunuh orang-orang di dalamnya. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dikejar oleh kelompok pembudidaya berjubah hijau. Mereka tidak akan menyerah sampai target mereka mati. Karena fakta bahwa seluruh pilsi disegel dan ada terlalu banyak pembudidaya berjubah hijau, sulit untuk melarikan diri. Pembantaian menjulang di dalam deru Laut Pil. Bau darah perlahan menarik binatang buas di dalam Laut Pil. Ini adalah pembantaian tingkat kultivasi yang tidak setara. Para pembudidaya berjubah hijau adalah pembudidaya tingkat tinggi, dan mereka dengan ketat mengikuti perintah saat mereka memusnahkan semua pembudidaya benua surgawi di Laut Pil. Di sisi lain dari Laut Pil, dekat benua iblis hijau, ada 3 bendera besar yang dimasukkan ke dalam laut. Ada ribuan pembudidaya di bawah bendera, dan mereka semua diam-diam melihat ke depan dengan tatapan dingin. Di tengah ribuan pembudidaya, ada 3 orang yang tidak mengenakan pakaian hijau tetapi putih. Itu adalah 2 pria dan 1 wanita. Mereka terlihat cukup muda, baru berusia sekitar 30 tahun. Wanita itu sangat cantik, kepalanya menunduk, dan dia melihat kompas seukuran telapak tangan di tangannya. Di antara ketiganya, ada seorang pemuda yang wajahnya seperti batu giok putih. Dia merenung sedikit dan berkata, "Kakak senior Qian, kakak muda Zhao, pembantaian di Laut Pil telah berlangsung 7 hari. Jika kita tidak mempercepatnya, saya khawatir kita tidak dapat menyelesaikan pesanan leluhur yang lama." Petik 2. Pemuda lainnya terlihat biasa tetapi kadang-kadang akan menunjukkan tatapan beracun. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda berwajah giok putih, dia perlahan menjawab, "Paling banyak 4 hari lagi untuk pembantaian ini berakhir dan membunuh semua pembudidaya banteng surgawi di Laut Pil. Laut Pil adalah pintu gerbang bagi benua iblis hijau saya untuk memasuki benua banteng surgawi. Ada banyak pembudidaya yang kuat di sini, jadi sulit untuk menangani semuanya dengan cepat. Namun, seperti yang dikatakan kakak senior Qian, 4 hari lagi sudah cukup." Wanita itu tersenyum saat dia memindahkan sehelai rambutnya ke belakang telinganya dengan tangan kirinya. "Kakak laki-laki, lihat kompas Laut Pil." Saat wanita itu berbicara, kompas di tangan kanannya bersinar dan seluruh peta Laut Pil muncul. Ada ribuan titik hijau di seluruh peta Laut Pil, dan tampaknya bergerak perlahan. Selain titik hijau ini, ada juga banyak titik putih. Titik-titik putih itu seperti api lilin yang bisa padam kapan saja. Hanya dalam beberapa saat berbicara, ratusan titik putih menghilang dan dimakan oleh titik hijau. Lampu putih memiliki ukuran berbeda. Ada 3 titik yang jauh lebih terang dari yang lain. 3 pembudidaya terkuat di Laut Pil berada di tahap tengah Void Tribulan. Nenek moyang telah mengirimkan pembawa pesan setan hijau untuk menangani mereka, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka, kata wanita itu perlahan. Selain ketiga lampu paling terang tersebut, terdapat kurang dari 10 lampu yang berukuran lebih kecil namun masih jauh lebih besar dari yang lain. Mereka dikelilingi oleh titik-titik hijau dan sepertinya sedang terlibat pertempuran sengit. Selain dari ketiga pembudidaya nakal itu, ada 9 lagi dengan tingkat budidaya yang sedikit lebih rendah, sekitar 7 atau 8 Arcane Tribulans. Mereka adalah target kita bertiga. Selama kita membunuh mereka, pembudidaya lainnya di laut tidak akan menjadi masalah. Dengan item ini, 4 hari sudah cukup untuk membunuh mereka. Petik 2. Wanita itu tersenyum dan mengangkat tangan kirinya. Dia melambaikan tangannya yang seperti giok dan setetes cairan hitam muncul di telapak tangannya. Cairan hitam itu jernih dan mengeluarkan cahaya aneh. Aura esensi air yang kaya berasal dari tetesan cairan ini. Dengan harta karun dari Sekte Iblis Racun, 10.000 cairan korupsi yang dimurnikan, apakah menurut Anda para pembudidaya di Laut Pil memiliki peluang, saudara-saudara senior?
Wanita itu menatap kedua pemuda itu. Pemuda yang wajahnya seperti giok putih tersenyum dan perlahan berkata, "Kita tidak bisa sembarangan. Karena ketiga sekte kami telah bergabung, tidak ada kecelakaan yang dapat terjadi, dan kami tidak dapat membiarkan benua banteng surgawi memperhatikan apapun." Ketiga leluhur sudah mulai menggunakan mantra untuk mengganggu orang-orang dari meramalkan apa yang akan terjadi. Kita harus membantai pembudidaya banteng surgawi di Laut Pil dan memurnikannya kembali menjadi setengah dari pil surgawi. Kemudian kita akan menggunakan pil untuk membuka penghalang tak terlihat di sekitar benua banteng surgawi. Petik 2. Tak satu pun dari ketiganya melihat bahwa di peta kompas di tangan wanita itu, ada titik putih yang sangat biasa di dekat benua banteng surgawi. Titik putih yang sangat biasa ini adalah tempat Wang Lin berada. Titik-titik hijau kadang-kadang lewat, tetapi mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Wang Lin dengan tenang duduk di kedalaman laut, dan tubuhnya menyatu dengan laut. Dia perlahan-lahan mengembunkan air yang masuk ke tubuhnya untuk membentuk esensi air untuk menyehatkan tubuhnya. Namun, sangat sulit untuk mengembunkan esensi air dari air laut. Mungkin jika dia mengembunkan seluruh laut menjadi setetes, dia bisa membentuk esensi air, tetapi tidak peduli apa, Wang Lin harus mencobanya. Perasaan ilahinya menyatu dengan laut, jadi dia memperhatikan pembantaian yang terjadi di Laut Pil. Seluruh Laut Pil tenggelam dalam pembantaian. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 1 hari berlalu. Selama hari ini, lebih dari selusin kelompok pembudidaya berjubah hijau terbang di atas Wang Lin, tetapi tidak ada dari mereka yang memperhatikan Wang Lin di rumput laut di bawah mereka. Setelah hari ini, pil si raksasa telah tenggelam 100 kaki, seolah-olah air telah menghilang ke udara tipis. Ini perlahan menarik perhatian para pembudidaya, tetapi dengan semua pembantaian, tidak ada yang terlalu memperhatikan. 3 orang di bawah 3 bendera yang menembus langit di sisi benua iblis hijau juga seperti ini. Wanita cantik itu melihat kompas di tangannya dan berbicara, timur laut, 390.000 kilometer jauhnya. 1 set tentara setan hijau, pergi. Puluhan pembudidaya tiba-tiba bergerak maju. Mereka memasuki air dan menghilang tanpa jejak. Mereka tidak bisa menggunakan spatial bending, tapi benua iblis hijau sudah dipersiapkan dengan baik. Tidak hanya pembatasan menyegel Laut Pil, itu juga bisa memungkinkan pembudidaya benua iblis hijau untuk bergabung ke dalamnya untuk bergerak. Tenggara, jaraknya 1,98 juta kilometer. 5 set tentara setan hijau, pergi. Setelah dia berbicara, lebih dari 100 pembudidaya keluar dan menghilang. Perintah datang dari wanita itu dan dia terus mengerahkan pasukan berdasarkan peta kompas di tangannya. Dengan bantuan sejumlah besar pembudidaya benua iblis hijau, mereka memusnahkan titik-titik putih yang menolak. Kakak senior Qian, kakak Zhao, terserah kalian. Dari 9, 4 telah meninggal dan 5 lainnya masih tersisa. 2 dari mereka telah tersebar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi 3 dari mereka telah berkumpul bersama. Ketiga orang ini mungkin adalah teman baik dan pandai dalam serangan gabungan. Saya meminta Anda 2 kakak laki-laki untuk membunuh 3 orang ini. Di kompas di tangan wanita itu, ada 3 titik cahaya yang sedikit lebih besar yang bergerak menuju benua banteng surgawi. Titik-titik hijau yang mendekati mereka padam satu demi satu, melambangkan kematian. Pemuda yang wajahnya seperti giok putih tersenyum dan mengangkat tangan kanannya. Sebuah kipas muncul di genggamannya dan dia mengetuk bagian tengah telapak tangan kirinya dengan itu saat dia melihat pria muda bernama Qian di hadapannya. Kakak senior Qian, adik kecil akan mengikuti dan melihat mantra Dao Iblis besar dari Sekte Dao Iblis. Kultivator bernama Qian mengungkapkan ekspresi beracun, dan tanpa sepatah kata pun, dia melangkah maju ke dalam formasi. Dia menghilang tanpa jejak.
Pria muda yang wajahnya seperti giok putih menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengikuti. Setelah mereka berdua pergi, wanita yang dikelilingi oleh ribuan petani itu mengerutkan kening dan melihat kompas di tangannya. Dia bingung tentang sesuatu. Aneh, mengapa air di Laut Pil berkurang begitu banyak dalam sehari? Tatapannya tersapu oleh semua titik putih, termasuk yang mewakili Wang Lin. Namun, titik putih yang mewakili Wang Lin terlalu umum dan tidak menarik perhatiannya. Dia merenung sebentar sebelum mengubur masalah ini di dalam hatinya. Dia terus mengerahkan pasukan untuk bekerja dengan pembudidaya Sekte Setan Hijau untuk memusnahkan beberapa pembudidaya nakal yang tersisa dari benua banteng surgawi di Laut Pil. Pembantaian itu tidak ada habisnya, dan Wang Lin mengabaikan semua ini saat dia menghabiskan semua usahanya untuk menyerap air laut. Dia seperti lubang tak berujung yang terus mengembunkan air laut dalam upaya mengumpulkan esensi air. Namun, terlalu sulit untuk memadatkan esensi air ini. Bahkan air laut setinggi 100 kaki masih belum cukup. Kalau begitu, mari menyerap lebih banyak. Wang Lin membuka matanya yang kering dan menyaksikan sekelompok pembudidaya berjubah hijau terbang di atasnya. Dia mengerutkan kening. Sesaat kemudian, Wang Lin menarik pandangannya dan menutup matanya untuk terus menyerap lebih banyak air. Sehari kemudian, garis air terus turun hingga turun lebih dari 800 kaki. Bahkan beberapa terumbu karang kini sudah terekspos ke permukaan. Bahkan banyak pembudidaya yang merupakan bagian dari pembantaian tidak dapat lagi mengabaikan perubahan ini, tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemana perginya semua air laut? Mungkinkah seseorang menggunakan mantra yang kuat? Para pembudidaya berjubah hijau di Laut Pil tidak bisa tetap tenang lagi. Saat ini, di dasar laut, jauh dari Wang Lin, ada 3 orang yang melarikan diri. 2 dari mereka jelas terluka parah. Tetapi orang terakhir tidak meninggalkan mereka untuk melarikan diri sendiri. Macan Putih, pergilah sendiri, Vermilion Bird dan aku terluka parah. Membawa kami bersama hanya akan menyeretmu ke bawah. Saya tidak berharap untuk menghadapi bencana kematian ini setelah kami meninggalkan 7 dao sekte dan datang ke sini untuk berkultivasi dengan damai. Sayangnya, Macan Putih, pergi sendiri. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.